Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarga dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, Ustazah akan sedikit menyampaikan atau memberikan tausiah tentang manfaat bersedekah. Kata sedekah tidak asing lagi di telinga kita, akan tetapi masih banyak orang yang enggan melakukan amal yang amat baik ini. Sedekah itu banyak manfaatnya, maka dari itu disunahkan untuk melakukan sedekah. Karena dengan sedekah ini akan mendatangkan kebahagiaan dalam hati kita ketika di dunia maupun di akhirat. Manfaat sedekah yang pertama atau yang ke-1, sedekah menjadi penyebab bertambahnya rezeki. Bersedekah itu tidaklah membuat kita semakin miskin karena rezeki itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Akan tetapi sedekah itu dapat menyebabkan bertambahnya rezeki, bukan menguranginya, apalagi membuat kita miskin. Ada pepatah tentang sedekah, jangan menunggu kaya lalu bersedekah, tetapi bersedekahlah agar kamu kaya. Adapun sabda Rasulullah SAW yaitu, bersedekahlah kalian karena sesungguhnya sedekah dapat menambah harta yang banyak. Maka bersedekahlah kalian, niscaya Allah menyayangi kalian. Bahkan di dalam Al-Quran pun disebutkan bahwa Allah menjanjikan balasan 10 kali lipat bagi mereka yang berbuat baik atau bersedekah. Apalagi kita sekarang sedang berada di bulan yang amat mulia, yaitu bulan Ramadan. Jadi apapun hal yang baik kita lakukan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, akan dilipat gandakan oleh Allah berkahnya. Jadi jangan takut untuk bersedekah. Sedekah tidak membuat miskin, kata Nabi. Di Al-Quran juga sudah dijanjikan akan dapat 10 kali lipat balasan ketika kita bersedekah. Yang kedua, sedekah dapat mengangkat derajat seseorang. Orang yang selalu bersedekah, rajin bersedekah, niscaya derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu akan selalu mendapatkan keberkahan akan rezekinya, akan selalu merasakan cukup. Berbeda dengan orang yang kikir, meskipun ia banyak harta, tetapi tidak akan tenang dan selalu banyak pikiran yang melanda. Itu sebagian bentuk ketidakberkahan harta yang diberikan Allah kepadanya karena kikir, karena pelit. Jadi kita disunahkan untuk bersedekah untuk diri kita sendiri, untuk ketenangan hidup kita sendiri, bukan untuk ketenangan hidup orang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah kemuliaan kepada hambanya yang pemaaf dan bagi hamba yang tawadu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi orang yang bersedekah itu akan diangkat oleh Allah rezekinya, akan diangkat oleh Allah derajatnya, akan diberi kemuliaan oleh Allah. Jadi jangan lagi berpikir untuk kita bersedekah. Mari bersedekah sedikit, lebih baik daripada tidak sama sekali. Sudah dijanjikan oleh Allah 10 kali lipat balasannya ketika bersedekah. Dijanjikan oleh Allah akan diangkat derajatnya, diberi kemuliaan kepada hamba yang suka bersedekah. Jadi tunggu apa lagi? Ayo mari kita bersedekah. Jangan menunggu kaya, kata pepatah tadi kan, jangan menunggu kaya untuk bersedekah, tapi bersedekahlah kamu untuk menjadikan. Manfaat ketiga ketika kita bersedekah, malaikat akan mendoakan orang yang bersedekah dan melaknat orang yang bakhil. Abu Hurairah berkata bahwa Nabi SAW bersabda, ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, 2 malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah harta kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil." Nah, kita tuh sudah didoakan oleh malaikat, berilah harta kepada orang yang menginfakkan hartanya. Berarti kita ini sudah ada uang, sudah ada harta. Lalu didoakan lagi oleh malaikat ketika kita bersedekah, ketika kita memberikan harta kita kepada orang yang
lebih membutuhkan. Lalu, ya Allah, kata malaikat yang satunya, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Maukah kalian dibinasakan oleh Allah? Karena bakhil, karena kikir, karena enggan bersedekah, maka dari itu bersedekahlah. Nah, itu tadi adalah sedikit dari manfaat ketika kita umat muslim bersedekah. Sebenarnya ada banyak sekali manfaat sedekah yang akan didapat oleh seorang muslim. Karena itulah tak lagi asing mendengar kisah para sahabat Rasulullah SAW yang amat ringan tangan bersedekah. Contohnya Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu telah menginfakkan seluruh hartanya dalam suatu kesempatan. Dan Umar radhiyallahu anhu menginfakkan separuh hartanya, sedangkan Utsman radhiyallahu anhu menyiapkan bekal kepada seluruh pasukan Al-Usrah. Jika kita merasa berat dengan sedekah harta, ada banyak bentuk sedekah lain yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah sebagaimana dinyatakan Rasulullah SAW bahwa senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. Setelah menyimak tausiah dari ustazah tadi, semoga kita semua dapat melaksanakan sedekah semaksimal mungkin agar kita terhindar dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Itulah tadi beberapa manfaat dari bersedekah. Sebetulnya masih banyak lagi manfaat-manfaat yang ustazah tidak dapat sebutkan. Semoga setelah menyimak tausiah dari ustazah ini, kita tidak lagi menjadi orang yang pikir, kita tidak lagi menjadi orang yang enggan untuk bersedekah, kita tidak lagi menjadi orang yang berpikir-pikir untuk sedikit menyedekahkan harta kita kepada orang yang membutuhkan. Semoga kita diberikan rezeki yang berkah, yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi kepanjangan umur agar dapat menemui bulan suci Ramadan yang mulia ini di tahun yang akan datang. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam keadaan pandemi ini. Semoga kita semua selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di subscribe. Terima kasih.